Hai Wira Muda, selamat datang. Kita ketemu lagi di acara podcast Wira Usaha Muda Growth Hub UNES. Hari ini kita akan kedatangan tamu. Sibuk banget, selamat datang Mas. Ya. Selamat. Ini adalah seorang wirausaha, pengusaha muda dari Kota Semarang, bidangnya otomotif. Apa kabar Mas? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, gimana bisnis lancar? Ya, alhamdulillah sih. Lancar saja. Gak kena pandemik ya Mas? Gak kena pandemik. Oh, kena. Tapi sebelum masuk nih ya ke Wirausaha Muda, kita mau liatin dulu profil usahanya dari Mas Ahmad. Bisnis saya itu di bidang otomotif ya, berawal dari itu ya, hobi yang tersalurkan ya, yang istilahnya saya anggap itu yang hobi yang dibayar lah gitu. Hobi yang dibayar, keren sekali. Kayaknya cocok untuk para milenial ya. Terus hobi yang dibayar, tapi Mas, kenapa memilih bisnis otomotif? Ya itu memang berawal dari itu ya, hobi dulu, terus saya kembangin. Ya saya kira itu bisa menguntungkan, ya saya garap terus, itu saya kembangkan sampai sekarang sih. Itu mulai dari SMP mungkin ya, dari SMP guys, mulai mainan otomotif mulai dari SMP. Oke, kira-kira SMP kita lagi ngapain ya? Dia udah mulai berpikir tentang bisnis. Kita SMP kayaknya lagi main ya. Tapi ya nggak apa-apa, itulah bedanya para usaha muda dengan kita out of the box. Oke, lanjut ya Mas. Sudah berapa outlet sekarang? Saya kan di otomotif ada itu ya, pertama di servis sama penjualan spare part itu masih ada dua. Terus untuk penjualan spare partnya di ban itu masih ada tiga outlet untuk di Semarang semua. Semarang semua, belum menjamah ke kota-kota lainnya. Untuk pendistribusinya udah sampai ke luar kota. Sampai keluar kota. Berarti berapa lama Mas dari SMP sampai sekarang? Nah, untuk ban itu ya 4 tahun lah. 4 tahun ya. 4 tahun. Kalau yang distributornya? Distributor ya 3 tahun. 3 tahunan ya. Oke. Segmen kita nih para usaha muda ini, ada yang di kampus-kampus banyak nih. Pernah berpikir, saya pernah mengadakan bisnis sharing session beberapa waktu yang lalu. Yang dipikirkan adalah bisa nggak sih kita join usaha tanpa harus ada tameng. Orang tua saya tuh bukan pengusaha Bu, atau saya nggak punya background sama sekali tentang usaha, tapi saya ingin berusaha jadi pengusaha. Gimana Mas cara-caranya, trik-trik? Ya itu kembali ke diri sendiri ya, terutama untuk mindset ya, istilahnya selama kita mau berubah kita pasti bisa. Berarti butuh networking nggak Mas? Ya itu butuh juga. Pertama kita nggak bisa usaha dengan sendiri, tuh one man show itu juga berat ya. One man show itu berat guys. Jadi kita harus tetap gandeng lah, entah itu teman, saudara, atau ya warga-warga setempat bisa. Cara pertama untuk menggandeng bagi para pemula atau pebisnis pemula untuk menggait beberapa channel untuk membangun networking tuh dimulai dari apa sih Mas? Bisa dari pertama kita ya ngajak teman sih, terutama terdekat dulu, keluarga lah paling enggak. Kita bisa sharing-sharing ke keluarga bentar, terus teman kita ngajak teman yang ya bisa katakan satu misi atau passionnya sama, terus kita jalanin, baru kita cari bareng-bareng sih gitu biasanya. Awal berdiri itu kan Anda mau bisnis itu kan umur SMP ya, SMP mungkin 13 tahun 15 tahun kali ya kita ya. Kalau benar-benar dikelola secara profesional bisnisnya itu mulai umur berapa Mas? Secara profesional. Kalau SMP itu kan hobi karena lingkungan ya motor sih, banyak mainan motor. Terus mulai kalau terjun ke bisnis dulu sendirian itu mulai SMA.
SMA mulai ya jualan spare part kecil-kecilan itu toh, habis pulang sekolah itulah katanya. Ya sering main ke bengkel juga, terus sampai kuliah baru ngajak temen gitu sampai sekarang sih. Kira-kira sekarang kalau boleh tahu omsetnya sampai berapa Mas? Omset semua apa? Ya relatif lah. Oke, dari yang biasa tadi umur 18 tahun kita, kalau saya sih 18 tahun masih mainan Mas, pacaran gitu kan ya. Anda sudah terjun ke dunia bisnis yang sudah dikelola secara profesional. Nah, dari umur 18 sampai sekarang itu Mas, apa yang pengalaman yang cukup berkesan selama menjadi pengusaha muda? Pengalamannya ya itu ya pantangan itu loh, tantangannya maksudnya. Berarti ya tekanan juga, terus karena sini saya mainnya di target berarti mau nggak mau harus kejar target itu, kerja keras. Targetnya kalau boleh tahu berapa sih Mas? Karena jadi Mas Bay ini karena mainnya distributor berarti itu ada targetnya guys. Nah, targetnya tuh kalau boleh tahu para distributor tuh berapa sih Mas per bulannya? Tergantung tiap merek, ada yang satu merek target per bulan 1.000, ada yang 1.200. Kalau secara di global dari merek yang saya pegang kurang lebih ada sekitar 13 sampai 14.000 piece per bulan. 13.000 per bulan pieces. Itu untuk merek lokal atau Itu lokal semua ya? Kalau yang impor paling berapa, 200 lah, 200 itu belum tentu habis ya. Oke. Kalau nggak tentu target gimana Mas? Ya kerjanya santai itu. Gak perlu tekanan juga. Berarti tekanan dalam dunia usaha itu biasa ya Mas? Oh, biasa aja. Cara untuk mengatasi tekanan tersebut bagaimana? Karena kita kan muda ya. Ada yang tipikal orang yang usaha muda itu ada yang risk averse dan risk takers. Saya lihat setelah ngobrol tadi sebelum ini tuh Mas Bay itu kayaknya tuh risk taker gitu loh. Nah, karena berani mengambil tantangan 14.000 unit per bulan untuk secara global beberapa merek itu kan juga nggak mudah. Nah, cara yang paling tepat atau yang biasa Mas Bay ini Itu bisa ya karena kontrak dengan distributor, jumlahnya agak besar, berarti ada sebagian toko saya gandeng dalam arti konsiansi, sistemnya titip jual gitu. Atau yang saya kasih tempo yang kecil-kecil, toko skala kecil itu paling cash lunas sih. Tempo juga cuman pendek gitu. Sebagian kita titip ke temen juga ada, kita drop keluar kota juga ada gitu. Kalau pemasarannya sendiri sampai mana Mas? Pertama fokusnya di kota Semarang, dan untuk grosiran kelilingan ya sampai luar kota, masih seputar Jawa Tengah. Kalau menurut Mas Bay ini bisnis yang paling mudah atau tahan banting tuh ada nggak sih Mas? Yang nggak terkena kayak gini kan, ada COVID dan lain sebagainya, kita nggak bisa produksi dan lain sebagainya. Ya ada sih, pasti ada. Ada ya, tergantung itu sektornya apa ya. Selama kita kuliner, saya anggap kuliner itu bisnis yang nggak bisa mati meskipun kena imbasnya kayak gini, krisis pun. Sama Mas, kayaknya kena semua Mas. Memang ya ada penurunan lah semua untuk saat ini. Kalau tadi saya bertanya tentang tantangan, kalau yang pencapaian terbesarnya apa Mas? Pencapaian selama kerja ya Paling tinggi omset berapa Mas? omset per bulan ya bisa nyampe 3,5 lebih dikit lah, kurang lebih 3,5. Mohon maaf, 3,5 apa Pak? Saya 3.500 gitu, 3,5 M.
miliar sih mas. Miliar ya, 3,5 miliar guys satu bulannya. Tapi dia bangun dari umur 18 tahun. Sekarang berarti kira-kira sudah hampir 18 tahun yang lalu. Oke, membangun bisnisnya dari itu. Mas, dari 18 tahun sampai sekian, itu kan pasti nggak cuma, karena saya dengar tadi bannya kan baru 4 tahun. Di umur 18 itu yang mau mulai startup itu bisnis apa? Itu jualan itu ya, apa, aksesoris. Dari mulai jualan aksesoris, terus Jualan aksesoris, terus mulai memahami mesin, belajar mesin, mau buka servis sama jualan spare part, terus jual beli kendaraan juga. Cuman di sini saya hanya main di motor gede saja, ada yang di atas 500 cc up. Berarti yang motor-motor kecil sih ada sih, cuman bukan jadi prioritas utama. Kita fokusnya di mogelnya saja. Oke. Berarti kuncinya adalah konsisten guys. Dari 18 tahun sampai sekarang, walaupun memulai bisnis dari yang kecil seperti jualan aksesoris seperti Mas Bay tadi, kita harus konsisten dengan apa yang kita miliki. Nextnya akan dengan berjalannya waktu pasti ada kesempatan yang mungkin digain oleh Mas Bay beserta timnya. Ini bukan one man show kan ya Mas? Bukan ya Mas, kerja tim ya? Kerja tim. Berapa timnya Mas? Tim ada 3, dibagi-bagi itu, tergantung divisinya. Tiap divisi beda-beda sih. I see. Oke. Terus sampai berusia, kan kalau kita orang marketing tuh ada yang bisnis tuh bertahan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ketika kita sudah berjalan lebih dari 10 tahun itu kita bisa dikatakan mampu memanage bisnis yang cukup baik lah, karena banyak dari bisnis itu 1 tahun mati, 5 tahun mati kayak gitu. Nah, Anda tuh dari umur 18 sampai sekarang itu kan lebih dari 10 tahun Mas. Apa strateginya Mas? Strategi ya konsistensi pertama. Meskipun ya jatuh bangun itu pasti ada, cuman ya ini karena dulunya agak berat juga, terus sejak gandeng temen sama beberapa rekan yang dengan bidang yang sama baru bisa berkembang gitu. Cukup berat, tadi kata-kata cukup berat, yang cukup berat itu apa sih? Kerja sendiri itu, one man show itu berat. Menurut saya belum tentu. Dulu one man show, belajar dari kesalahan, akhirnya kita bentuk tim. Oke, mungkin tapi itu one man show itu mungkin karena baru-baru ya Mas, baru-baru. Jadi teman-teman bisa ngambil satu pembelajaran dari Mas Bay, kalau mau memulai bisnis di one man show kemungkinan berhasil itu ada, tapi menghadapi rintangan itu pasti akan ditemui lebih banyak lagi. Beda ceritanya kalau kita berbisnis dengan tim. Oke, tapi tim juga nggak mudah ya Mas, manage timsnya kan juga nggak mudah ya. Harus ada yang satu visi kayak gitu ya. Oke. Mas, ini yang sering ditanyakan para pengusaha muda, terutama anak-anak dari mahasiswa saya gitu. Bu, kalau saya tuh senang cari uang Bu, karena selalu dapat duit. Jadi saya tuh jadi ada fenomena anak-anak yang kuliah tapi sambil bisnis itu ke distract antara sekolah dulu atau bisnis dulu. Nah, saya kenal Mas Bay ini sudah berapa Mas universitas yang sudah tercatat di nama Anda? Berapa ya? 3 ya Mas ya? Jadi ada beberapa universitas dia nggak puas dengan satu jurusan, dia ganti-ganti, habis itu melanjutkan ke studi postgraduate-nya. Apa Mas? Menurut Mas gimana Mas? Fenomena yang nggak butuh sekolah untuk jadi pengusaha. Ya sebenarnya butuh sih ya, sekolah bahkan sampai kuliah itu tetap butuh, karena pada dasarnya kan semua membutuhkan ilmu. Meskipun antara katakan ambil kuliah dengan kerjanya bidangnya berbeda itu bisa, cuman kan tetap kita pertama membutuhkan ilmu dari sekolah, dan kita dapat teman, tumbuhan network di situ juga. Networking itu penting juga dalam berbisnis.
gitu sih. Nah kalau saya memang tetap pendidikan itu penting gitu, setinggi tingginya lah kalau bisa gitu. Dan selain dapat ilmu buat networkingnya ya berarti karena networking mahal ya. ya Mahal. Jadi sekolah untuk networking atau sekolah untuk ilmu Mas? semua bisa mencakup ya. Sekolah untuk networking, sekolah untuk cari network, juga cari ilmu karena bisnis tanpa ilmu itu juga nantinya Mas ya. Yang benar juga. Nanti saya pasti akan diproses. Kalau misalkan nanti Bu bisnis itu namanya by doing karena nggak ada yang ilmunya mungkin Mas Bay bisa dipakai diaplikasikan ke saya gitu. Tapi benar nggak sih Mas kata itu? Ya bisa, cuman kalau dilihat realitanya kan ada yang nggak sekolah bisa sukses, ada paling enggak itu kan sekolah setidaknya bisa lebih sukses saja lah karena dia ada ilmunya gitu. Oke, setuju Mas, setuju. Orang nggak sekolah bisa sukses, iya benar adanya, tapi orang yang sekolah dan berbisnis itu akan jauh lebih sukses dari pakarnya. Dari pakarnya, bukan dari saya guys. Oke, ini pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan mahasiswa Mas. Bu, saya pingin berbisnis, cuman saya nggak punya modal. Waktu Mas Bay itu memulai bisnis, ada nggak sih tantangan kesulitan modal? Ya ada sih, pertama ada gitu, itu pasti ada. Cuman kan di awal dulu pertama kan passionnya dulu, niat mau berubah gitulah, kita seadanya dulu. Terus ya kalau ada aset yang bisa dijual buat jual dulu aja buat permodalan, bisa pinjam ke teman saudara. Tapi kalau mahasiswa kan nggak punya aset Mas, kalau dia bukan anak sultan. Tidaknya lah jual apa lah, pakaiannya atau apa kan bisa. Oke, jual aset yang dimiliki. Atau tabungan pribadi lah meskipun gitu. Tabungan pribadi bisa digunakan dulu. Yang penting serius, jangan belum serius belum matang. Perlu matang ya Mas konsepnya, konsep bisnisnya harus matang dulu baru berani untuk mengeluarkan tabungannya, karena itu suatu pengorbanan juga guys, karena nggak mungkin kita main tanpa konsep juga seperti jalan tanpa arah gitu ya Mas ya. Keren banget bahasa aku. Oke lanjut, ini Mas, kalau misalkan kesulitan modal tuh selain menggunakan uang pribadi, ada nggak sih channel-channel khusus itu di pemerintah ataupun dunia microfinance yang bisa memberikan pinjaman gitu? Ada nggak sih Mas? Ada. Bisa ngajuin bantuan ke tingkat kelurahan kan ada UMKM itu. Terus tapi kan kita tetap rutin kasih reportnya kinerja kita, terus kalau bisa kinerja membaik nanti bisa direkomendasikan ke bank gitu. Syaratnya biasanya ikut kayak semacam paguyuban, misalkan bergerak di bidang kayak pertanian, peternakan atau home industri kerajinan, itu kan biasanya di kelurahan ada kayak gitu. Ya bisa itulah, ngadeng temen lah, ngajuin proposal kemana gitu. Kalau memang itu masih di bawah naungan kampus kan kita bisa ngajuin proposal lah, ya semacam usaha UMKM dengan atas nama kampus kan ada juga itu. Oke, terus selanjutnya Mas, baik, COVID ini, kita ngomongin COVID ya Mas, ini resiko yang tidak pernah terfikirkan oleh para pengusaha baik dari skala kecil maupun skala besar. Tidak ada satu pengusaha pun yang memprediksikan ini akan terjadi, ya kan Mas? Begitu juga dengan Anda kah? Ya. Benar kan? Nah, efeknya apa ke bisnis Anda? Efeknya ya omset turun. Berapa persen Mas? Ya kurang lebih sekitar 35% sampai 40% lah, umumnya itu lumayan banyak ya.
paling besar yang kami alami di corona ini? Kerugian ada sih, terutama kayak semacam reward dari distributor itu kan target pencapaian nggak tercapai ya reward lepas gitu. Kalau reward itu sampai berapa mas? Kalau sampai ini? Itu tergantung kuantitinya biasanya. Kuantiti katakan satu piece dapat 5.000 ya dikali berapa piece itu akumulasi, mainnya diakumulasi. Kalau pemula nih, saran-saran dari pemula untuk para usaha muda apa mas yang bisa ditularkan ilmunya yang sudah menggeluti puluhan belasan tahun ya berbisnis? Ya kita bisa kayak itulah dropship bisa. Kita ambil dulu beberapa item kita jual gitu lah, kita jual. Kalau udah mampu permodalannya kita main kuantiti, berarti semakin banyak semakin murah gitu lah pengambilannya maksudnya. Jadi yang mau usaha tanpa modal kita bisa menggunakan sistem dropship. Kita ambil dari distributor, kita jual ke pembeli langsung. Nanti kalau sudah modalnya tercukupi, sudah memenuhi standarnya, kita bisa mengajukan penambahan volume penjualan. Itu ya mas ya. Yeah. Lalu strategi apa lagi mas yang bisa di-sharingkan ini mas Mahasiswa? Mungkin biar tidak drop karena kenapa ada ritme 1, 5, 10 itu kan karena menjaga asa berwirausaha itu kan nggak mudah. Kadang kalau kita mengalami kerugian tuh atau ditolak customer aja itu rasanya sakit hati gitu kan, rasanya sakit hati. Atau misalkan ada komplain tuh kadang-kadang bikin drop saya gitu mas. Solusinya gimana mas? Solusinya kita bisa mengoreksi ya kinerja kita itu gimana, entah pelayanan kita, servisnya itu diperbaiki. Terus sektor harga, karena kita persaingan harga, apalagi kondisi kayak gini perang harga kan lebih ketat itu ya, kita bisa ambil keuntungan kecil tidak apa-apa lah, yang penting perputarannya lebih cepat gitu. Margin diperkecil ya. Jangan besar-besar, yang penting kita mau volumenya, karena main volume juga bisa nambah networking ya mas ya. Terus apa lagi mas? Bisa itulah massive action, berarti katakan kita sehari posting gitu 3, kita bisa tingkatkan sehari bisa posting 6 sampai 9, tapi itu tergantung tim yang kita bentuk. Bikin tim khusus promosi guys, misalkan seperti yang Mas Beli tadi bilang, kalau biasanya kita cuma sharing posting 1 dibanyakin, jangan tahu nyangkut ke orang volume untuk publikasi. Misalkan nggak harus di marketplace ya mas ya, misalkan Mbak aku bisa sekarang main sosial media juga bikin story juga bisa. Tergantung, kalau dia saya yakin bukan dia yang mengelola, timnya yang mengelola. Terus apalagi mas bikin promosi gede-gedean kan? Nah, promosi kita bisa bikin harga promo, terus kita bisa bundling produknya gitu, bisa lah. Saya rasa udah itu. Oke, jadi jangan patah arah, terus bikin promosi gede-gedean, margin kecil nggak apa-apa, yang penting volumenya besar. Tapi kalau masih mulai kan margin kecil, volume kecil mas, gimana mas? Ya anggap aja kita masih cari nama dulu lah. Berarti impas aja nggak apa-apa, udah bagus untuk awalan ya, daripada rugi kan. Oke, benar juga. Impas dulu aja. Impas ya daripada rugi. Oke, impas ya apa-apa daripada rugi guys. Itu ilmu dari sang pelaku usaha ya. Selanjutnya ada rencana untuk buka toko di mana nih mas? Karena sini untuk ban itu hanya masih seputar Semarangan saja, nah, gitu.
Untuk bengkelnya juga masih sembarangan, cuman udah gandeng beberapa kota besar gitu. Gandeng beberapa kota besar, contohnya Kota besar Surabaya, Denpasar gitu. Untuk penjualan unit motornya sih. Kalau untuk ban ya masih Jawa Tengah. Kalau rencana buka, nah belum ada lah, semoga lah dalam waktu dekat ini lah. amin, saya doain Mas. Workshopnya apa ya? Berapa yang workshop tadi? Ada 3 ya? Masih 3 sih. 3 ya? Aku mau tanya lagi deh Mas. Ini kita cari pertanyaan dari netizen ya. Sabar guys. Mau tanya apa sih? Saya mau cari pertanyaan netizen pemula, bisnis pemula. Nanti kalian bisa tanya-tanya, misalkan request mau menghadirkan siapa di podcast kali selanjutnya. Nanti kalau silahkan kalian ketik saran di kolom komentar bawah ya. Mas, aku mau, ini pertanyaan dari Genzen. Mas, aku mau usaha tapi orang tua aku nggak ngebolehin, solusinya gimana dong? Nah, kita tanya dulu orang tua, maksudnya yang diharapkan dari anak itu apa. Meskipun secara pribadi biasanya itu pengen berubah, istilahnya entah itu pengen ada tambahan penghasilan atau apa, atau bisa modal nekat lah, bisa lah tanpa sepengetahuan orang tua itu bisa. Kadang orang tua itu nggak ngizinin, cuman kalau ada bukti baru percaya gitu kan ada. Jalanin aja dulu. Tapi kata-kata itu jangan dipakai di hubungan ya guys kan. Jangan dipakai di hubungan. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Mas, kalau kesulitan modal tadi udah ya, kesulitan modal tadi bisa tanya dulu di lingkup kelurahan. Pertanyaannya menggandeng para apa namanya komunitas tuh kita harus masuk ke selain kita harus masuk ke komunitasnya seperti apa sih? Komunitas karena kalau saya dulu itu memang tim motor, kita gabung ke tiap klub motor, cuma ikut, nggak harus punya, misalkan itu motor si A kita harus punya motor A, nggak perlu lah, yang penting kita masuk dulu gitu. Jadi tukang klub-klubnya nggak apa-apa Ya nggak apa-apa, bawain payung gitu apa ya? nggak harus apa masuk kandang macan harus jadi macan ya enggak. Oh, nggak harus jadi macan untuk masuk ke kandang macan. Pertanyaannya kalau nggak jadi macan nanti kalau dicaplok gimana Mas? Ya kita jadi pawangnya Oh, maksudnya. kita jadi pawangnya. Selalu ada jawaban dari satu usaha. Cerdas sekali ya. Next, kita oke ya, itu ya. Dia nggak perlu jadi macan untuk masuk ke kandang macan. Kita bisa jadi pawangnya. Terus, Mas, bagaimana cara memanage pelanggan? Maka kita itu ya selalu mengutamakan pelayanan. Kita tanyain, kita bisa tanya ke konsumen gimana Pak pelayanan kita, terus harga kita gimana, apa yang diharapkan konsumen, kita coba ngerti gitu Pak. Mengerti kebutuhan konsumen, kita harus menjadi solusi dari kebutuhan pelanggannya. Oke, bisa di bengkelnya ada sistem membership nggak sih Mas? Ada Ada potongan diskon nggak? ada Ada potongan harga nggak? ada Diskon itu apa? ada harga khusus juga adalah, kita juga berdasarkan database dia udah berapa kali kesini gitu kita kasih. Oh, jadi membership itu juga untuk salah satu cara mengikat para pelanggannya juga ya Mas ya? Dengan penawaran-penawaran khusus tentunya. Ya. Terus, Mas, kalau mau kita bisa nggak sih memutar uang dengan misalkan kita punya keuntungan ke bisnis lainnya lagi? Bisa kalau memang dari bisnis utama udah kuat, kita bikin apa bisnis unit ya bisa sih. Berapa lama sih Mas butuh biar kita tuh matang secara konsep, matang secara bisnis itu berapa lama biar kita bisa punya SP apa bisnis unit yang baru gitu?
Ya itu tergantung itu ya usahanya, kalau udah stabil, cara memanage usaha di yang pertama itu udah jalan atau bisa dikatakan autopilot itu, kalau itu udah kita bisa ganti ganti gitu. Tapi beda-beda ya timingnya. Beda-beda. Kalau untuk tahunnya itu nggak bisa dipastiin ya, itu Kalau tergantung ya. Karena bisnisnya Mas sendiri Kalau saya bengkel itu berapa ya? Butuh waktu 4 tahun ya, 4 tahun 6 tahun baru bisa ganti apa autopilot. 6 tahun, butuh waktu 6 tahun. Itu saya rasa terlalu lama itu. itu kenapa Mas? Kenapa Anda terlalu lama padahal Anda punya pengalaman yang segudang? Ya, waktu itu kan masih apa, networknya ke luar kota masih terbatas. Nah, gitu. Oke. Sekarang karena sudah ini jadi gitu ya, lebih cepat. Cepat ya, kemungkinan bisa lebih cepat lagi. Oke. Makasih loh Mas sudah datang Ya, ke sama-sama. podcast kita. Sulit sekali tadi kita sempat molor ya waktunya ya, sibuk banget. Mohon maaf. Terima kasih untuk Ya, kedatangannya. sama-sama. Sukses untuk bisnis. Amin. Terima kasih. Oke itu guys, bisnis atau bisnis talk kita di seri season kali ini. Nanti kalau ingin menghadirkan dari bisnis apa aja, nanti komentar di kolom bawah ya. Nanti kita coba panggilin